Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada satu catatan yang sangat indah ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Catatan tersebut berhubungan dengan ibadah yang saat ini sedang kita jalankan, yaitu ibadah puasa. Beliau rahimahullah berkata, tidak akan kokoh seseorang di atas istiqamah sebelum keseluruhan dirinya untuk Allah dan di dalam kekuasaan Allah. Ketika pandangannya untuk Allah, pendengarannya untuk Allah, ucapannya untuk Allah, setiap gerak-gerik lahir dan batinnya untuk Allah, saat itulah seseorang akan kokoh dalam istiqamah. Sebab mayoritas orang bahkan mata mereka untuk syaitan, maka penuhlah mata itu dengan maksiat. Telinga mereka untuk hawa nafsu, maka penuhlah telinga itu dengan maksiat seperti musik dan lain-lain. Lisan mereka dikuasai oleh syaitan, maka penuhlah lisan itu dengan dosa seperti ghibah, seperti dusta, seperti namimah. Jadi walhasil, sebelum keseluruhan diri manusia untuk Allah, maka ia tidak akan kokoh di atas istiqamah. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim menegaskan, ada 4 penyakit yang membahayakan perjalanan di atas istiqamah itu. Penyakit pertama, berlebihan makan dan minum. Penyakit yang kedua, berlebihan dalam berbicara, fudulul kalam. Penyakit yang ketiga, berlebihan bergaul, fudul mukhalafatil anam. Penyakit yang keempat, fudulul manam, berlebihan tidur. Ini 4 penyakit yang dapat menggelincirkan seseorang dari jalan istiqamah. Makan dan minum tentu boleh, tapi ketika berlebihan maka dia menjadi penyakit. Berbicara, boleh saja Anda berbicara, tapi ketika bicara Anda menjadi fudul, menjadi berlebihan, maka dia pun menjadi penyakit. Bergaul dengan manusia adalah tuntutan alamiah, tapi ketika fudul dan berlebihan, maka dia menjadi penyakit. Begitupun dengan tidur. Tidur itu kebutuhan tubuh, tapi ketika dia berlebihan, maka dia menjadi penyakit. 4 penyakit inilah yang disembuhkan oleh Ramadan. Penyakit pertama, berlebihan makan dan minum, disembuhkan oleh puasa. Penyakit yang kedua, berlebihan berbicara, disembuhkan dengan banyak membaca Al-Quran. Anda tahu bahwa memperbanyak membaca Al-Quran adalah bagian dari puasa Ramadan. Maka Anda yang ingin menyempurnakan puasa Anda, salah satu cara untuk menyempurnakan puasa ini adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan, zikir terbaik di hari-hari Ramadan adalah memperbanyak baca Al-Quran. Jadi dengan memperbanyak baca Al-Quran, maka sembuhlah penyakit yang kedua, yaitu terlalu banyak bicara. Karena manusia dengan segala organ-organ tubuhnya, mata, telinga, lisan, dan lain-lain, apabila tidak disibukkan untuk Allah, maka dia akan sibuk untuk selain Allah.
Apabila tidak disibukkan untuk kebaikan, maka dia akan sibuk untuk keburukan. Maka ketika lisan ini disibukkan untuk berzikir, yaitu membaca Al-Quran di hari-hari Ramadan, maka akan berkurang atau akan berhentilah kesibukannya yang buruk. Yang ketiga, penyakit ketiga adalah fudul mukhalatatil anam, berlebihan bergaul dengan manusia. Al-Quran menyembuhkan ini dengan i'tikaf. 10 terakhir Ramadan. Ramadan ini menuntut kita untuk beriktikaf di masjid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hakikat i'tikaf adalah mengiktikafkan hati bersama Allah. Lalu penyakit yang keempat, fudulul manam, berlebihan tidur. Penyakit yang keempat ini akan sembuh dengan tarawih, dengan memperpanjang, memperlama salat malam. Jadi walhasil, penyakit berlebihan makan sembuh dengan puasa. Penyakit berlebihan bicara sembuh dengan memperbanyak zikir, yaitu baca Al-Quran. Kemudian penyakit berlebihan bergaul sembuh dengan i'tikaf. Penyakit berlebihan tidur sembuh dengan salat malam. Keempat penyakit ini obatnya ada dalam Ramadan. Maka Ramadan yang sukses, Ramadan yang berhasil, ketika Ramadan ini menjadi obat untuk kesembuhan 4 penyakit ini. Dan apabila Ramadan berhasil menjadi kesembuhan bagi 4 penyakit, ketika itulah Anda akan memetik buah manis dari Ramadan di dunia, untuk kemudian Anda pun memetik buah manis dari Ramadan ini di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam.